Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya dalam acara podcastnya PAD, podcastnya Anak Administrasi. Hari ini aku bakal ditemanin 4 orang, seorang ahli di bagian bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Kak Olivia yang ahli banget nih di bagian analisa kebijakan. Halo Kak Olivia. Hai. Gimana nih kabarnya Kak Olivia pada hari ini? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya nih kita bakal kedatangan seorang ASN muda yang sudah ahli berkecimpung di bagian administrasi kepegawaian. Halo Bang Isan. Halo semuanya. Halo, ada Bang Isan seorang ASN muda. Selanjutnya di sebelah kiri aku ada yang namanya Bang Hamid, seorang ahli di bagian teknologi informasi, teman-teman. Bagaimana IT itu berjalan? Ada seorang ahli di sini ya Bang Hamid. Halo Bang Hamid. Halo Bang Iqbal. Selanjutnya nih teman-teman, yang di sebelah kiri saya yang terakhir, abang yang paling kece banget, ada Bang Zulfahmi, seorang akademisi administrasi. Halo Bang Fahmi. Halo Bang Iqbal. Halo, hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang bagaimana transformasi digital dalam administrasi kepegawaian. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Ya, hari ini tuh kita bakal ngejelasin semuanya, ngebahas secara rinci dan detail bagaimana hal tersebut bisa berjalan. Kali ini kita bakal bahas transformasi digital dalam administrasi kepegawaian, ASN-nya di Indonesia. Saya yakin teman-teman semuanya di sini pada penasaran gak sih gimana sebenarnya digitalisasi mengubah wajah administrasi kepegawaian? Apa saja sih manfaat dan risiko yang harus kita hadapi? Ya enggak? Hari ini kita hadirkan 4 narasumber yang sudah kita kenalkan tadi ya. Halo teman-teman, semuanya sudah mulai siap? Siap teman-teman? Siap. Oke, langsung aja ya. Kalau data ASN itu ibaratkan sebuah pondasi rumah. Pondasi rumah ya. Jadi kalau pondasinya itu nggak kokoh, pastinya nantinya rumahnya roboh dong. Jadi data ASN ini harus benar-benar akurat karena menjadi sebuah dasar dalam kebijakan. Betul nggak? Kali ini mari kita dengarkan insight dan pandangan dari Kak Olivia. Gimana nih Kak Olivia pandangannya? Oh, betul banget nih Bang Iqbal. Regulasi mewajibkan kita untuk selalu update data supaya kebijakan itu nggak ngawur. Tapi yang sering bikin pusing itu di lapangan berbagai macam perangkat dan aplikasi. Jadi datanya tuh kadang nggak sinkron, kayak grup chat yang acak-acakan gitu. Memang regulasi mengatur pemutakhiran berkala dan perekaman yang valid. Tapi tantangan kami adalah memastikan perangkat yang digunakan di berbagai instansi yang berbeda-beda, sehingga standarisasi itu belum maksimal nih Bang Iqbal. Teknologi harus mampu mengotomatisasi pembaruan data sekaligus memudahkan verifikasi dan validasi. Oh gitu. Jadi banyak banget dong perannya di sini teknologinya gitu. Nah, kalau berbicara soal teknologi, kita juga ada ahli di bagian teknologi. Gimana nih pandangannya Bang Hamid kalau soal ini gitu? Ya, terima kasih Bang Iqbal. Ya, dapat kita ketahui bersama. Kita bayangin aja gitu. Ada puluhan aplikasi yang jalan-jalan sendiri gitu. Banyak ASN itu yang masih input data secara manual. Toh, jadi data-data tersebut tadi itu bercerita sendiri gitu, nggak nyambung satu sama lain. Dan dari sisi teknologi, kita itu sistemnya itu harus terintegrasi, yang mana di sistem itu satu unit dan satu unit lainnya itu harus saling nyambung gitu, biar kondusif gitu. Dan juga kenyataannya sekarang banyak aplikasi yang berjalan sendiri, yang mana terjadinya human error gitu, rentan terjadi human error gitu. Oh gitu ya Bang ya. Sering banget nih human errornya terjadi kalau aplikasi itu jalan sendiri-sendiri ya Bang ya. Kalau pandangan akademisi gimana nih Bang Fahmi gitu? Mungkin dari saya Bang Iqbal, menurut riset saya, salah satu kunci keberhasilannya yaitu melibatkan semua orang dari sejak awal perencanaan. Bukan hanya kayak jualan dadakan, plus budaya kerja juga harus ikut berkembang dan teknologi juga ikut berkembang. Sekarang kebanyakan budaya kerjanya tidak berkembang, tapi teknologinya berkembang. Dan juga berdasarkan riset terbaru, kunci keberhasilan transformasi digital di organisasi Indonesia pada saat ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas dan ASN sejak awal perencanaan. Bukan hanya dari teknologi, dan juga faktor organisasi juga lebih utama dipergunakan. Oh gitu ya Bang ya. Jadi nih teman-teman, kalau berbicara soal ini terus kita harus tahu dong kondisi di lapangannya gimana gitu.
Selanjutnya mari kita dengarkan pandangan dari Bang Ihsan, seorang ASN muda yang selalu berkecimpung di lapangan. Gimana nih Bang, kalau menurut Bang Ihsan gitu? Oke, baik Pak. Jadi ya, sebagai ASN muda yang mungkin sudah cukup lama berkecimpung di lapangan gitu ya, saya melihat termasuk saya sendiri itu banyak ASN yang bingung karena update sistemnya yang terus berganti gitu. Dalam transformasi digital ini gitu ya, baik Pak ya, formatnya terus berganti-ganti gitu. Mungkin dikarenakan sosialisasi kurang gitu. Kadang bingung juga Pak, dalam pekerjaan gitu. Apa sih yang saya lakukan tadi gitu. Nah, kalau di lapangan saya sering juga melihat nih baik Iqbal ya, banyak terjadi kebingungan karena sistem terus berubah gitu. Revisi format sampai instruksi yang tidak jelas gitu. Mungkin beberapa ASN yang ragu menggunakan sistem digital yang baru karena minimnya sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah setempat gitu Bang. Oh gitu Bang. Jadi banyak memang miss-nya di lapangan ya Iya, Bang ya? gitu. Banyak sekali miss-nya ya. Jadi nggak cuma teknologi gitu. Komunikasi itu penting banget ya Bang Ihsan ya. Penting, gitu. Jadi ada nggak sih contoh unit yang soalnya yang udah jago di bagian integrasi data nih Bang? Kalau dari Bang Hamid? Nah, jadi mengenai integrasi data ini ya Bang Ibal, udah ada beberapa kementerian yang udah mulai menerapkan gitu. Sistem data yang terintegrasi udah jalan dan lumayan membantu bagi instansi tersebut gitu. Tapi ya butuh duit yang dan komitmen yang serius untuk bisa menjalankan integrasi data tersebut gitu. Nah, dengan caranya menggunakan sistem Unified Database yang mengintegrasikan data kepegawaian, pendidikan, dan kinerja, yang mana hasilnya dari kerja tersebut lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan transparansi jadi lebih meningkat. Nah, Sabar ya, ini proses yang panjang. Gak bisa kayak update aplikasi di handphone yang cuma 5 menit selesai. Tetapi mewujudkan ini membutuhkan investasi yang besar dan komitmen jangka panjang dari pimpinan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas nih suatu kasus yang pernah terjadi dalam ASN tuh. Kenaikan pangkat 12 kali dalam setahun. Kebanyakan atau gimana sih dalam proses implementasinya? Apakah ini efektif? Kalau pandangan Bung Fahmi gimana nih Bang Fahmi terkait hal ini? Ya Bang Iqbal. Iya. Kalau dari sisi motivasi saya, seperti kita mendapatkan bonus bulanan dari suatu perusahaan tempat kita bekerja, Ya. Yaitu berdasarkan kerja keras kita yang buat ASN bertambah semangat dalam bekerja, bukan basa-basi doang. Kalau dilihat dari motivasi atau dari teori motivasi, penghargaanlah yang membuat ASN ini lebih semangat untuk bekerja, bukan hanya kerja yang tidak bermanfaat bagi gitu. perusahaan. Tapi proses manual itu biasanya bikin stres. Oh gitu kali. Stres ya kalau manual gitu ya? Iya, numpuk seperti piring cucian kotor di dapur. Oh iya, kalau yang biasa nyuci dapur kayak numpuk gitu ya kalau manual ya kalau. Ya, regulasi itu memang mencoba memperketat syarat administrasi, tapi di lapangan jika proses manual itu bisa menjadi beban tambahan bagi staf administrasi kepegawaian dan memperlambat proses begitu. Oh iya Bang. iya. Jadi kalau manual tuh semuanya serba lambat ya kalau Iya, ya. Jadi kitanya makanya itu kita butuh digitalisasi ya. Nah, kalau pandangan digitalisasinya Bang Hamid gimana nih? Kan ahli teknologi nih. Gimana sih pandangannya soal hal ini itu? Percepatan 12 kali tahun nih. Nah, jadi inilah pentingnya digitalisasi itu Bang Ibal. Dari mulai pengajuan dokumen sampai verifikasi itu bisa kita lakukan otomatis berdasarkan database terpadu gitu. Nah, di digitalisasi ini kita memanfaatkan teknologi AI yang mana telah sama-sama kita ketahui sekarang nih Bang Ibal. Banyak sekali AI yang telah berseliweran di media sosial dan di platform digital itu. Nah, di AI ini kita bisa sistemnya itu bisa mengevaluasi kelayakan ASN secara cepat dan transparan gitu tanpa ada yang menumpuk-numpuk tadi Bang Ibal. Oh gitu. Tapi kayaknya dari tadi Bang Ihsan kayaknya termenung aja sendiri gitu. Nggak sabar pengen ngasih tahu sih gimana di lapangannya gitu. Di lapangannya gimana sih Bang Ihsan seorang ASN mudanya gitu? Oke baik Iqbal, kalau kita berbicara tentang kenaikan pangkat ASN dalam 12 kali setahun ini ya, saya melihat masih ada perlakuan yang berbeda gitu baik Iqbal. Dalam ASN ini gitu. Kadang teman dekat lebih cepat naik, padahal kalau kita lihat secara prosedur harusnya kan adil gitu ya kan. Iya Nah, betul. Sistem digital ini harus dilengkapi gitu, audit dan pengawasannya untuk mencegah penyimpangan gitu.
Tapi saya juga pernah melihat ada jalan pintas yang naik pangkat ini lebih cepat gitu. Ya namanya juga manusia ya, banyak ragamnya gitu. Nah intinya sistem digital ini harus bisa mengawal supaya itu fair gitu, supaya adil dalam sistem pemerintahan kita gitu. Oh, artinya fair-fair aja dong, Iya. cuman harus adil gitu Harus bang. adil gitu. Nggak ada yang cepatnya Nggak karena ada. orang dalam biasanya Iya. ya dah, bang. Kayaknya kan Iya. sekarang kenaikan pangkat tuh karena orang dalam nggak sih Orang bang? dalamnya Iya. gitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Iya. Kalau teknologi terbaru ada nggak bang Hamid yang untuk diuji untuk mengatasi hal ini gitu? Nah, untuk teknologi ini Bang Iqbal, ini kita sekarang lagi ada nguji gitu, yang mana harapannya itu bisa transparan dan nggak bisa diubah gitu. Cuman perlu waktu untuk diterapkan secara luas gitu Bang Iqbal. Seperti blockchain menjadi perhatian bagi kita saat ini, karena dengan sifatnya yang transparan dan tidak bisa diubah, proses kenaikan pangkat bisa dicatat secara permanen gitu Bang Iqbal, tanpa peluang manipulasi Oh, gitu. gitu ya. Nah, Kak Alif, gimana Kak Alif? Analisanya Kak Alif? Saya setuju ya, implementasi teknologi baru itu perlu diiringi oleh regulasi yang mendukung dan edukasi agar ASN serta pelaksanaan memahami prosedur tersebut begitu. Jadi artinya kita semua sepakat ya bahwasanya kenaikan pangkat nih harus diiringi dengan kompetensi, ada regulasinya yang mengatur loh. Nggak cuma asal cepat-cepat aja ya nggak sih teman-teman? Oke, ya kan? Berbicara mengenai teknologi, kita rawan banget nggak sih yang namanya kebocoran data, Betul. akun-akun yang dihack gitu. Berbicara soal ini kan tantangan nih dalam teknologi, ya nggak sih? Iya. Ya, tantangannya mengenai keamanan dan privasi data ASN gitu. Keamanan dan privasi data ini sensitif nggak sih teman-teman? Ya kan? Nah, tadi kalau pandangan teknologinya, ada nggak sih teknologi yang digunakan untuk mengamankan data ini, Bang Hamid? Soalnya kan banyak juga tuh ASN yang kayak kebocoran data, datanya disadap gitu. Gimana nih, Bang Hamid? Ya, pertanyaan yang bagus ya Bang Iqbal. Mungkin dari segi ini pemerintah sudah menerapkan teknologi-teknologi untuk mengamankan data tersebut gitu, seperti enkripsi, firewall, serta sistem autensi berlapis. Namun, tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini merupakan dari sisi manusianya gitu Bang Iqbal. Yang mana sekarang ini password yang lemah, kesalahan administratif, serta terjadinya serangan-serangan cyber gitu. Nah, jadi dari firewall tadi, inskripsi sampai saat ini sistem login ganda semua dipakai gitu. Tapi yang susah saat ini adalah ngasih tahu ASN gitu, biar nggak asal klik-klik link aneh gitu. Soalnya kan link aneh udah berseliweran gitu Bang Iqbal. Oh, Jadi iya. yang saat ini yang perlu kita atasi yaitunya ASN ini nggak asal klik-klik link aneh gitu Bang. Nah, dengan nggak Bang Isan, seorang ASN muda, Ya, jangan asal terima klik kasih link ya, aneh. sarannya. Ya, soalnya harus dikasih tahu juga dong sama ASN-nya gitu. Kalau menurut Kak Olive gimana Kak Olive regulasinya ini Kak Olive? Regulasi itu tentang perlindungan data pribadi yang sudah ada ya Bang Iqbal. Iya. Tapi penetapan di berbagai instansi itu terkadang berbeda-beda. Jadi pengawasan dan penegakan hukum itu harus diperkuat menurut saya. Itu adanya aturan ketat soal perlindungan data, tapi penerapannya kadang belum merata. Makanya pengawasannya harus ketat begitu. Oh gitu, jadi regulasinya udah ada Kak, cuman di instansi itu beda-beda ya. Ada yang kayak kuat banget, ada yang bahkan lemah banget, gitu ya Kak Olive ya? Kalau Bang Fahmi, gimana Bang Fahmi terkait hal ini Bang Fahmi? Ya Bang Iqbal, mungkin dari penjelasan Kak Olive tadi, menurut pandangan saya, budaya keamanan data ini harus diterapkan sejak awal melalui pelatihan ASN dan kesadaran ASN terhadap risiko digital yang berbahaya pada saat ini. Mungkin ada nama lain yaitu human error. Itu ibaratkan lubang di kapal. Walaupun kapal itu bagus, tetapi jika tidak ada yang jaga, maka kapal itu akan rusak. Mungkin itu Bang. Iya. Jadi dalam ibarat sebuah kapal nih kalau kata Bang Fahmi, kapal yang bocor harus ada penjagaannya, Penjagaannya. harus ada yang bisa nutup, tambal sulam ya Iya. Bang Fahmi ya. Selanjutnya kalau dari Bang Esen muda lagi nih, gimana Bang? Bang Isan gimana Ya, nih? Bang Iqbal ya. Kalau kita berbicara keamanan data ya, sebagai ASN, saya pernah melihat di lapangan gitu, banyak pegawai yang mengalami kebocoran data nih, Bang Iqbal ya. Nah, misalnya seperti membagikan password yang mungkin penting gitu, membagikannya sembarangan gitu. Nah, jadi intinya kembali kepada seperti yang dikatakan Muhammad tadi, sebagai ASN mungkin kita terus lebih berhati-hati dalam membagikan password kita atau untuk
lebih memilah link-link yang harus kita pencet gitu, mungkin dalam handphone gitu. Orang Oke, IT bagaimana? pemerintahan ada nggak sih yang udah dilakuin? Apa sih langkah preventif yang udah pernah dilakuinnya gitu? Nah, jadi Bang Ibal, di teknologi ini sebenarnya itu yang perlu kita ubah itu merupakan manusianya gitu Bang Ibal. SDM-nya yang perlu kita ubah dulu itu. Yang mana secanggih-canggih apapun teknologi gitu Bang Ibal, jika pendekatan human factor dengan edukasi dan pelatihan itu nggak terjalankan dengan maksimal gitu, nggak ada gunanya teknologi canggih secanggih apapun gitu. Jadi yang perlu diperhatikan banget gitu yang merupakan edukasi dan pelatihan menjadi fondasi utama untuk menerapkan SDM yang disiplin dan canggih akan teknologi gitu Oh Bang gitu Ibal. ya. Soalnya sebenarnya manusia ini banyak aja suka celahnya, cari kecurangannya, mencari keuntungan pribadi. Walaupun teknologinya udah canggih banget nih Bang ya. Ya. Kalau manusianya tetap jahat ya mereka bakal tetap ngusain gimana caranya buat teknologi itu dibobol, disadap. betul. Banyak kan kasus-kasus hackernya sekarang. Ya enggak teman-teman? Betul. Ya. Berbicara mengenai hal digitalisasi dalam administrasi kepegawaian, akan ada hal-hal yang terasa manfaatnya bagi kita bersama, di mana efisiensi, waktu, tenaga, sumber daya, dan produktivitas dari ASN sendiri itu akan meningkat. Jadi digitalisasi ini rasanya memang sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Nah, berbicara tentang hal ini, selanjutnya mari kita dengar nih gimana peran teknologi dan masa depan dalam transformasi digital ASN. Dari orang IT sendiri nih, Bang Hamid gitu. Ada nggak sih peluang yang paling besar dalam hal ini? Apa sih yang paling berpotensi Bang Hamid dalam revolusi ini gitu? Jadi yang berpotensi ya nih ya Bang Ibal. Ya, betul. Jadi masalah teknologi nih ya teman-teman semuanya. Ada yang namanya sekarang itu kecerdasan buatan, yang sering kita sebut itu AI. Nah, terus juga ada blockchain dan ada cloud computing, yang mana teknologi-teknologi tersebut merupakan teknologi utama yang siap untuk mengubah administrasi kepegawaian gitu Bang Ibal. Nah, mulai dari analisis data SDM hingga meningkatkan transparansi dan keamanan data gitu. Nah, sama-sama kita ketahui AI ini bisa bikin analisis data gitu. Jadi kita menganalisis data itu jadi lebih gampang, jadi lebih praktis dengan adanya AI. Nah, selanjutnya itu ada blockchain, yang mana ini berguna untuk keamanan gitu. Jadi keamanan data kita itu jadi terjaga dengan adanya blockchain. Nah, dan juga ada cloud computing, yang mana ini bikin data bisa diakses dari mana saja gitu. Nah, jadi dengan adanya cloud computing ini bisa kegiatan kita dan kerja kita itu jadi simple gitu Bang Iqbal. Jadi kita nggak butuh waktu dan energi lebih lagi gitu dengan adanya teknologi yang saat ini kita gitu. Nah, yang kita kembangkan lah ya kira-kira Bang Hamid ya. Bermanfaat banget ya teknologi ini. Kalau Bang Fahmi gimana Bang Fahmi? Ya Bang Iqbal, mungkin menurut pandangan saya, riset juga mengarah pada penggunaan big data untuk analisis prediktif kebutuhan sumber daya manusia, pengembangan karir yang personalisasi, hingga deteksi dini masalah organisasi. Big data sekarang juga lagi naik daun ya, yang bisa mendeteksi tren dan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang. Iya gitu ya Bang ya. Perlu banget nih analisa pengembangan karir gitu kan. Kunci suksesnya gimana Kak Olive? Jadi kunci sukses transformasi itu Bang Ibal, ada manajemen perubahan, yang kedua ada budaya organisasi serta regulasi yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi gitu Bang Ibal. Tapi jangan lupa ya teman-teman, teknologi itu cuma alat, manusia itu tetap menjadi pusat perubahan. Luis, keren Begitu. banget ya kelas statement dari Kak Olivia ya. Teknologi bukan cuma alat gitu. Cuma alat, manusia tetaplah yang jadi orang mengatur dalam teknologi tersebut. Betul Bang Terakhir Ibal. nih kita dengerin pandangan dari ASN muda kita yang tadi senyum-senyum sendiri ya. Gimana Bang Izan? Nah, dari penjelasan teman-teman tadi gitu ya kan, sebagai ASN muda gitu, saya sendiri sangat berharap adanya gerakan dari pemerintah untuk adanya dukungan gitu dan kepelatihan yang berkelanjutan gitu, agar terciptanya ruang inovasi yang cepat beradaptasi di zaman sekarang saat ini gitu. Saya sebagai ASN muda perlu pelatihan yang terus-menerus gitu, biar gak ketinggalan gitu. Ibaratnya mata pisau gitu, yang harus diasah terus-menerus agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman saat sekarang ini, sehingga
nantinya terciptanya kepuasan pelayanan publik pada masyarakat itu baik Bang. Iya, keren banget nih Bang Ihsan ya, seorang ASN muda yang sangat muda banget nih ASN kita ya, pada podcast hari ini. Nah, dari pembicaraan hari ini itu kita tahu bahwasanya digitalisasi itu kayak pisau bermata dua, kayak superhero ya teman-teman, cuman bikin pusing gitu. Tapi ya kalau semuanya jalan bareng, kayak teknologinya, aturannya, manusianya solid, transformasi kita ini pasti sukses teman-teman. Jadi digitalisasi administrasi kepegawaian adalah keniscayaan untuk kemajuan birokrasi dimanapun mereka berada. Namun perjalanan ini memerlukan sinergi kolaborasi baik itu teknologi, regulasi, manusia, dan budaya organisasi yang amat sangat baik untuk kedepannya. Saya berharap kemajuan digitalisasi ini bisa menjadi sebuah pondasi yang baik untuk kedepannya, terutamanya di bagian administrasi kepegawaian. Terima kasih banyak untuk narasumber kece dan keren kita pada hari ini. Ada Kak Olivia, Bang Hamid, Bang Fahmi, Bang Ihsan, ASN Muda. Makasih banget udah menyempatkan waktunya di acara PAD, Podcast Anaknya Administrasi Negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin teman-teman boleh say hi dulu ke kamera kita. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yoi. Nah, azan nah.